Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana patut kita sadari bersama dan patut kita syukuri bersama bahwa pada hari ini kita masih bisa berjumpa di channel yang sedang kita kembangkan, yaitu Media Al-Haq Channel. Tak lupa pula selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Allah wa Nabi Ana Muhammad Rasulullah SAW serta para sahabatnya, para tabi'innya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, untuk menghindari pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh yang tidak bermanfaat, karena dalam sebuah hadis dinyatakan jika hal-hal sesuatu yang tidak ada hubungan dengan ibadah kepada Allah, maka tinggalkan. Nah, dalam hal ini, hari ini saya tidak ada tujuan saya adalah ya keliling-keliling mungkin ya. Maka saya manfaatkan waktu luang ini untuk mencoba membahas tentang ma'rifatul insan atau mengenal diri manusia, yang mana dalam fatwa ulama yang ini disepakati oleh para ulama dinyatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi sebelum kita mengenal Allah, sebaiknya saran daripada para ulama, kita mengenal dulu diri kita supaya kita sadar bahwa yang kita lakukan ini adalah semua Allah yang mengatur, dan supaya kita sadar bahwa penciptaan kita di muka bumi ini adalah wujud kudrah dan irada Allah, kuasa dan kehendak Allah, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 1, surat 76 ayat 1. Situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinu min dahri lam yakun shay'an madhkura. Bukankah telah datang satu waktu dari masa pada diri manusia, namun ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Merujuk kepada ayat ini, Allah menyatakan bahwa hal ata 'alal insan, bukankah telah datang pada diri manusia, nihinu min dahri lam yakun shay'an madhkura, satu waktu dari masa, namun si manusia ini belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi dalam artian dulu manusia itu tidak ada, lalu Allah membuat satu skenario atau merencanakan sesuatu. Aku hendak menciptakan manusia, namun manusia ketika itu belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Seperti apa sih wujud manusia? Malaikat, jin itu belum tahu wujud dari manusia itu seperti apa. Nah, yang perlu kita pahami atau perlu kita yakini adalah bahwa sebelumnya manusia itu tidak ada. Manusia itu tidak ada, lalu ada yang mengadakan atau yang menciptakan. Maka yang menciptakan itu disebutnya Khalik, sang Khalik, yang maha mencipta, yaitu Allah. Lalu yang diciptakannya adalah makhluk. Nah, makhluk ini kita bahas masa manusia. Jadi makhluk ini makhluk manusia, seperti di surat Al-Insan ayat 1 tadi. Jadi manusia ini adalah penciptaan Allah, ciptaan Allah ini adalah manusia. Karena kita manusia, maka kita bahas manusia ya. Nah, lalu yang perlu kita yakini bahwa dulu kita tidak ada, lalu ada, gitu kan. Nah, yang mengadakan kita adalah Allah, itu harus diyakini. Jadi kita lahir ke dunia ini
Tidak merta-merta hanya karena hubungan antara ayah dan ibu. Bukan hanya itu. Jadi kita harus berpikir bahwa adanya kita di muka bumi ini itu karena adanya Allah yang menciptakan. Karena Allah itu sang Maha Pencipta, yaitu Sang Kholik. Nah, lalu setelah kita diciptakan, apakah Allah tidak memberi tujuan? Ya, jawabannya tentu ada. Karena tidak mungkin kita di dunia saja menciptakan sesuatu seperti saat ini orang-orang Jepang dari pabrikan Toyota menciptakan sebuah mobil. Nah, tujuan dari penciptaan mobil ini pasti untuk digunakan supaya perjalanan lebih cepat, lebih praktis, gitu kan? Makanya mereka menciptakan mobil, gitu. Nah, lalu apakah manusia itu diciptakan itu tidak ada tujuan? Tentu ada tujuan penciptaan manusia, yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56 dinyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Jadi tujuan dari penciptaan kita di muka bumi ini untuk ibadah. Nah, lalu ibadah itu seperti apa? Ibadah itu ada makhdo dan ada ghair makhdo. Ibadah makhdo yang langsung dengan Allah, seperti ritual, zakat, puasa, haji, itu langsung dengan Allah. Nah, ada juga ibadah ghair mahdo, yaitu ibadah sosial. Namun yang perlu digarisbawahi adalah inti dari ibadah itu apa? Karena kan kita sekarang kebanyakan ibadah ya sudah, kalau mahdo itu sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu, kita bayangkan seperti itu. Namun di sini lebih dititik beratkan inti dari ibadah tersebut apa. Nah, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah surat 98 ayat 5, situ menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Jadi situ Allah berfirman, jelas sekali dinyatakan, padahal kami, kata Allah, tidak menyuruh manusia itu beribadah terkecuali dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Hendaklah mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi kata Allah, Allah tidak menyuruh beribadah kepada kita, kepada manusia, terkecuali syarat utamanya adalah murni ketaatan hanya kepada Allah saja. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Hendaklah mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, kata Allah. Jadi agama yang lurus itu, agama yang benar itu adalah satu, murni ketaatan hanya kepada Allah, tidak syirik, tidak bercampur. Jadi ketaatan itu hanya kepada Allah saja. Jadi hanya kepada Allah sajalah tujuan kita dari beribadah. Nah, bagaimana cara menciptakan kemurnian ini? Apakah bisa otomatis? Tidak. Maka kemurnian ketaatan kepada Allah ini, mukhlis ini, harus dipahami atau belajar baru kita paham. Nah, setelah kita paham baru kita yakin dan kita praktekkan. Jadi tidak bisa otomatis bahwa oh iya saya murni, gitu kan. Lalu kemurnian ini otomatis saja, gitu kan.
Karena seseorang bisa menyatakan, bisa merasakan ibadahnya itu murni atau tidak itu dari pemahaman yang dia dapatkan. Maka ada inti dari ibadah ini adalah taat. Jadi taat, benar-benar taat hanya kepada Allah saja. Kita kembali lagi ayat tadi bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Padahal kami, kata Allah, tidak menyuruh manusia itu beribadah kecuali dengan memurnikan ketaatan. Jadi inti dari ibadah itu adalah murninya ketaatan kepada Allah. Jadi kalau nggak murni percuma, Allah nggak nyuruh. Jadi kalau ibadah itu kita masuk masjid, kita ibadah kepada Allah, murni ketaatan kepada Allah. Begitu kita 5 langkah melangkah keluar dari masjid, Allahnya hilang. Ini mah gimana manusia aja. Nah, itu tidak disebut murni. Ibadah itu harus mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, bagaimana supaya menjadi seluruh aspek kehidupan? Maka inti dari ibadah tadi harus kita paham, yaitu murni ketaatan hanya kepada Allah. Jadi inti dari ibadah itu adalah taat, tapi ketaatan yang murni. Nah, ketaatan yang murni ini tidak sistematis atau otomatis langsung kita dapatkan. Kita harus belajar dulu, makanya perlunya ngaji gitu kan, supaya kita tahu. Nah, setelah murni ketaatan hanya kepada Allah saja, nah, untuk mencapai kemurnian ketaatan kepada Allah tersebut, maka di sini kita wajib memahami sumber dari kemurnian itu apa. Maka Allah berfirman di dalam surat 47 ayat 19 kalau nggak salah ya, 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Pahamilah olehmu bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Jadi bisanya murni ketaatan itu sumbernya itu dari kalimat la ilaha illallah. Jadi seseorang itu bisa murni ketaatan, bisa disebut iman, bisa disebut muslim, itu berawal dari la ilaha illallah. Nah, ada pertanyaan lagi, kenapa harus la ilaha illallah? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ketika ada 3 pendeta Yahudi datang ke Khalifah Umar bin Khattab, ya Ali, tolong jawab pertanyaanku jika engkau memang betul dan agama Islam memang betul. Bagaimana apa gembok mengunci langit? Lalu Ali radhiyallahu anhu menjawab, gembok mengunci langit adalah kalian beribadah kepada Allah namun disertai dengan kesyirikan, sehingga ibadah itu tidak tembus, tidak sampai ke langit, tidak sampai kepada Allah. Lalu bagaimana, kata pendeta Yahudi ini, cara membuka gembok langit tersebut, membuka kunci langit tersebut? Kuncinya yaitu syahadat. Jadi dengan syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah, kunci langit akan terbuka. Dalam artian, kalau kita tidak memahami la ilaha illallah, maka pahala yang ibadah yang kita lakukan tidak bernilai pahala, dalam arti tidak sampai ke sisi Allah, tidak tembus ke langit. Nah, untuk supaya ibadah kita itu diterima di sisi Allah, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, maka kalian bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini sangat penting sekali, bahkan yaitu beriman kepada Allah, itu yang pertama. Rukun Islam juga sama, syahadat. Jadi kalimat la ilaha illallah ini sangat tinggi sekali. Nah, untuk mencapai kemurnian tersebut, maka kita harus paham. Seperti tadi, kalau kita tidak berla ilaha illallah, tidak bertauhid, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak sampai menembus langit. Dalam artian,
hanya di bumi saja, hanya di dunia saja, dia tidak ada pahala apa-apa di hadapan Allah. Maka sangat penting sekali memahami la ilaha illallah, karena la ilaha illallah menghasilkan kemurnian ketaatannya kepada Allah. Nah, lalu apakah kalimat la ilaha illallah atau syahadat ini hanya diucapkan saja seperti kebanyakan manusia? Seorang mu'alaf yang dari agama tertentu masuk ke Islam, dia mengucapkan syahadat di hadapan ulama atau imam-imam masjid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah cukup seperti itu? Ya tentu tidak, karena sesuatu hal yang pertama itu pasti mempunyai syarat atau pengertian yang sangat luas. Seperti rukun Islam yang pertama syahadat, ya. Lalu rukun Islam yang kedua sholat. Nah, sholat saja kan ada aturan, ada yang apa? Ada aturan-aturan tertentu yang harus kita jalani supaya si sholat tersebut sah, gitu kan. Waktunya harus tepat, diawali dari wudhu dulu, harus bersih, tidak boleh kena junub. Dalam keadaan junub tidak boleh. Kalau junub harus mandi junub dulu. Setelah mandi junub lalu wudhu, setelah wudhu maka harus berpakaian yang bersih, tidak boleh pakaian yang terkena najis, kotor, tidak boleh. Lalu berdiri, tempat-tempat sholat juga ditentukan, tempat yang bersih, tidak boleh di kuburan atau di WC, gitu kan. Itu jelas. Itu syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Nah, lalu bagaimana dengan syahadat? Syahadat seharusnya lebih banyak lagi persyaratannya. Apalagi syahadat, karena syahadat itu yang awal. Menentukan seseorang atau musyrik atau muslim itu dari syahadat. Masa persyaratannya atau rukun-rukun syahadat itu tidak diungkapkan? Nah, ini ada pertanyaan besar seharusnya bagi umat muslim yang berpikir ini ada apa, gitu kan? Kenapa sholat, zakat, puasa, haji saja itu banyak rukun, bahkan haji itu yang terakhir rukunnya itu kan tidak boleh haji ke Cirebon atau haji ke Majalengka atau haji ke Bandung, nggak bisa, harus haji ke Baitullah. Dan ke Baitullah itu persyaratannya lumayan berat. Kita harus punya visa, kita harus punya paspor haji, kita harus bayar untuk pesawat, kita harus cek kesehatan, kita harus bayar anak ini itu, gitu kan. Bahkan biayanya juga sampai puluhan juta, dan itu pun harus ngantri berbulan-bulan, bertahun-tahun, gitu kan. Jadi nggak segampang itu gitu mau menunaikan ibadah yang terakhir loh, rukun-rukun Islam yang terakhir. Nah, apalagi yang pertama. Biasanya nomor satu itu lebih unggul, biasanya sih kalau secara bahasa nomor satu itu lebih unggul. Ini kenapa yang 1, yang 2, 3, 4, 5 itu sangat berat sekali. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi. Kenapa yang pertama ini kok sepertinya tidak ada persyaratan, gitu kan? Cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, sudah segitu aja. Enggak, kan aneh sekali. Seperti sholat tadi kan nggak bisa kan sembarang waktu kalau sholat wajib, ya. Terus nggak bisa juga sholat di kuburan atau di WC, di kamar mandi, nggak bisa. Tapi harus di tempat yang bersih. Tidak boleh, tidak, kalau sudah sholatnya sudah wudhu, sudah pakai pakaian yang sudah ada tempat yang bersih, nggak boleh juga sholat dalam keadaan telanjang. Maka harus ada pakaian juga dari mana? Harus beli dari mana? Dari kerja, dari gaji atau keuntungan di perniagaan, gitu kan. Jadi nggak bisa. Dan tata tertib sholat juga kan diawali dari takbir, baca surah Al-Fatihah, doa iftitah, segala macam. Banyak rukun. Itu yang kedua, rukun Islam yang kedua seperti itu. Nah, kalau rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Kok aneh sekali, kenapa syahadat ini cuman segitu doang, gitu ya? Apalagi yang pertama seharusnya syaratnya lebih rumit loh, secara logika, ya.
Lalu kenapa sekarang banyak ulama-ulama, para kiai jarang membukakan hal itu? Ya wallahu alam. Jadi rangkuman seperti ini. Allah yang menciptakan kita, Allah memberi tugas kita beribadah. Syarat sah ibadah itu adalah murni ketaatan. Dalam arti inti ibadah itulah taat. Dan murni ketaatan ini bersumber dari kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid ini kalimat apa? La ilaha illallah, atau disebut rukun Islam, gitu kan. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi seseorang bisa muslim, bisa mukhlis atau murni ketaatan kepada Allah itu saja itu berawal dari kalimat la ilaha illallah. Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin, apa sih la ilaha illallah? Apakah seperti yang kita bayangkan saja seperti saat ini ya, itu cuma dari Tuhan selain Allah udah gitu kan?